Industri pakaian Muslim Indonesia terus bergeliat. Potensi pasar busana Muslim terus berkembang. Halo sahabat finansial, senang sekali Corporate Action kembali hadir menghiasi kabar Bursakom. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Selain informasi tadi, Corporate Action juga akan menampilkan informasi menarik lainnya. Pada sesi dialog kita akan mengulas busana profesional untuk para muslimah pekerja karya Nina Nugroho. Langsung saja kita jelang Corporate Action selengkapnya. Industri pakaian Muslim Indonesia terus bergeliat. Konsumsi busana Muslim di Indonesia terus tumbuh hingga mencapai rata-rata pertumbuhan 18,2% per tahun. Industri pakaian Muslim Indonesia saat ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, baik dalam pasar domestik maupun global. Industri ini tidak hanya mencakup kebutuhan akan berpakaian yang sesuai dengan prinsip Islami saja, tetapi juga menjelma menjadi tren mode berbusana yang dinikmati kaum muslim dalam dan luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, memiliki potensi dalam pasar fashion muslim domestik maupun global. Konsumsi busana muslim di Indonesia tercatat mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 286,9 triliun rupiah dengan pertumbuhan rata-rata 18,2% per tahun. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor pakaian muslim Indonesia tahun 2021 sebesar 4,68 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 12,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 4,16 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian nilai ekspor pakaian muslim pada periode Januari hingga Mei 2022 sebesar 2,35 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 41,42% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang hanya 1,66 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor busana muslim Indonesia dapat meningkat 2 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat global terhadap produk fashion muslim berkualitas tinggi yang berasal dari Indonesia. Adapun negara tujuan ekspor pakaian muslim Indonesia adalah ke wilayah Afrika, negara Timur Tengah, dan beberapa negara di kawasan Asia. Salah satu cara yang digunakan untuk memuluskan ekspor pakaian muslim adalah lewat perjanjian dagang. Menurut Kementerian Perdagangan, sudah ada beberapa perjanjian dagang atau Comprehensive Economic Partnership (CPA) yang sudah dan akan disepakati. Kegiatan ekspor Indonesia mudah karena sudah ada perjanjian dagang dengan Korea Selatan, Jepang, dan negara ASEAN. Sehingga ekspor pakaian muslim tidak lagi dikenakan pajak. Kedepannya Kementerian Perdagangan juga berencana melakukan banyak perjanjian dagang ke Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Eropa Timur. Potensi pasar busana muslim baik domestik maupun global sangat besar dan terus berkembang. Dengan populasi muslim yang mendominasi sebagian besar dunia dan peningkatan daya beli, membuat industri ini akan terus menawarkan peluang bagi para pelaku industri fashion busana muslim. Jumlah penduduk dunia pada 25 April 2024 mencapai 8 miliar jiwa. Sementara jumlah penduduk Indonesia per semester 1 tahun 2024 sebanyak 282 juta jiwa. Kemudian jumlah penduduk muslim di dunia diperkirakan mencapai 2,02 miliar orang atau 25% dari total populasi dunia. Lalu jumlah penduduk muslim di Indonesia per Juni 2024 sebanyak 245,93 juta orang atau 87,08% dari total populasi di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim ini menjadikan ekonomi muslim sangat menjanjikan.
Data Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA, Kementerian Perindustrian, jumlah konsumsi busana muslim dunia diperkirakan mencapai lebih dari 402 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Tercatat konsumsi pakaian muslim Indonesia memperoleh angka yang tinggi, yaitu 21 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan industri busana dan fashion muslim di Indonesia dimulai sejak tahun 2011. Kemudian setelah itu busana muslim menjadi tren di masyarakat dan tiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup besar. Peningkatan pertumbuhan industri busana muslim dalam negeri rata-rata meningkat sebesar 8,15%. Di sisi lain, pasar luar negeri atau ekspor busana muslim mengalami pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 3,87%. Tak dipungkiri, produk fashion Indonesia digemari berbagai konsumen di dunia. Dari segi kualitas, tidak diragukan bahwa busana muslim Indonesia memiliki kualitas yang tinggi. Busana muslim dirancang dengan bahan-bahan yang membuat nyaman dan terkesan sejuk sehingga walaupun busana muslimnya tertutup dan sesuai dengan prinsip syariah, tetap nyaman saat dipakai. Model yang unik dan fleksibilitas menjadi keunggulan dari produk busana muslim Indonesia yang bisa dikenakan dan dipakai di negara manapun. Perkembangan industri fashion muslim Indonesia didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya desainer lokal yang semakin mumpuni, seperti desainer Nina Nugroho yang semakin melebarkan sayapnya di dunia fashion muslim dengan membuat karya busana profesional untuk muslimah. Di dunia fashion, khususnya busana muslim, nama Nina Nugroho sudah tidak asing lagi. Wanita yang memulai karirnya sejak tahun 2016 ini terkenal lewat brandnya Nina Nugroho. Kini memperkenalkan busana profesional untuk para muslimah pekerja. Nina memperkenalkan dalam 3 kategori. Pertama, yaitu comfort untuk mereka yang mendamba busana simple tanpa banyak detail. Kedua, confidence untuk kesan yang lebih formal. Dan yang terakhir, couture untuk kegiatan yang lebih resmi. Untuk semakin menguatkan karakter desainnya, Nina Nugroho secara khusus mempelajari psychological fashion tentang bagaimana busana mampu mengubah cara pandang seseorang pada diri sendiri. Ia pun juga terus berupaya memberi yang terbaik untuk para pelanggannya. Seperti salah satu pelanggannya ini yang bernama Aisyah. Ia sudah menyukai karya Nina Nugroho sejak tahun 2021. Segala busana keperluan bekerjanya, ia menggunakan karya Nina Nugroho. Kebetulan aku pekerja banget, jadi aku suka banget kalau nyari atau pakai baju-baju yang profesional. Nah, kebetulan NN ini aku juga udah pakai sejak 2021 kalau nggak salah, terus udah mulai suka banget. Jadi setiap aku nyari baju profesional, baju kerja, ataupun baju sehari-hari, kadang aku perginya ke NN atau ke toko yang ada di Transmart juga. Suka antara bolak-balik antara TSM sama yang di sini gitu. Favoritnya dari produk NN ini apa, Mbak? Kalau favorit aku terutama blusnya sih, karena tadi aku juga lagi nyari blus, tapi aku juga suka banget sama koleksi-koleksi kerudungnya. Karena motifnya menurut aku nggak pasaran ya, banyak juga pilihan warnanya, motifnya beragam banget, dan yang pasti nyaman dan nggak bikin gerah pas dipakai. Saat ini Nina Nugroho sudah memiliki 2 gerai sendiri. Gerai pertama terletak di Jalan Alternatif Cibubur. Di gerai ini banyak menampilkan koleksi terbaru Nina Nugroho. Sementara gerai kedua Nina berada di Trans Studio Mall Cibubur, yang pembukaan tokonya secara resmi dilakukan pada 30 September 2024. Sahabat Finansial, untuk mengulas lebih dalam mengenai busana Nina Nugroho, kita bergabung bersama rekan Yunilawati yang siap berbincang dengan pemiliknya. Silahkan Yunila. Terima kasih Maria. Nah, sahabat Finansial, siapa sih yang nggak ingin tampil modis saat pergi bekerja, terutama untuk para muslimah nih ya. Nah, di sini sudah bersama dengan saya seorang desainer Mbak Nina Nugroho yang terkenal dengan busana profesional untuk para muslimah.
Mbak Nina ini memperkenalkan busana profesional muslimah dalam 3 kategori. Yang pertama itu comfort, untuk mereka yang ingin tampil simple tapi elegan. Yang kedua confidence, untuk kesan yang lebih formal. Dan yang ketiga adalah couture, yaitu busana muslimah untuk kegiatan-kegiatan resmi. Ingin mengulik lebih jauh tentang busana Mbak Nina Nugroho, langsung saja kita tanya-tanya pada Mbak Nina ya. Mbak Nina, selamat siang Mbak Nina. Selamat siang. Iya, dari tadi kita berbicara tentang baju muslim profesional. Nah, maksud dari profesional ini apa ya Mbak? Kenapa dipilih profesionalnya itu Mbak? Iya, ya terima kasih. Halo sahabat finansial semua ya tadi ya panggilannya. Iya. Kenapa dipilih kata profesional untuk mengiringi busana Nina Nugroho ya? Karena memang Nina Nugroho sendiri yang sudah berdiri dari 2016, Manila, ini berfokus kepada busana kerja untuk perempuan muslimah gitu. Dan hanya busana kerja. Hanya busana kerja. Jadi kita membersamai para perempuan muslimah untuk ke kantor, kegiatan keluar rumah untuk apa ya, bisa jadikan ke kantor ada yang karyawan, ada yang wirausaha ya, dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang akademisi gitu, untuk membersamai mereka menggunakan busana kerja agar ini loh busana kerja yang profesional tuh seperti yang sudah kami keluarkan. Karena memang kami kalau mengeluarkan busana selalu sudah satu set gitu, one set. Jadi para profesional ini nggak harus berpikir lagi seperti apa gitu. Sehingga tampilan look yang ingin diperlihatkan melalui perempuan muslimah yang menggunakan busana tersebut itu adalah profesional. Sehingga profesional itu nempel kata itu di busana Nina Nugroho. Seperti itu. Iya Mbak. Berarti kan kalau misalnya profesional itu berarti kelihatannya yang tidak terlalu rempong apa gimana gitu ya Mbak ya, untuk dipakai ke kantor gitu kan ya. Motivasinya Mbak Nina sendiri apa tuh Mbak untuk membuat seperti itu Mbak? Iya. Kan karena nggak terlalu banyak juga muslimah yang pergi ke kantor bekerja gitu ya Mbak ya. Sebelumnya, iya, betul. Tapi sekarang ini itu 2016 sebenarnya iya masih sedikit, mungkin ya belum sebanyak sekarang lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu ini menjadi sebuah kebutuhan, seperti halnya kebutuhan basic needs dari perempuan ya kan, kalau keluar ya, kalau misalnya kita ada sandang kan, ada pangan, sandang, papan gitu. Nah ini juga menjadi satu keharusan kemudian busana yang membersamai para perempuan muslimah. Apalagi kan kita ini punya semangat menularkan keberdayaan perempuan Indonesia kan melalui busana gitu. Jadi memang sangat relate gitu ya dengan kehidupan perempuan sehari-hari gitu Mbak Nila. Kemudian tadi pertanyaannya motivasinya ya. Motivasinya itu ya ingin memberikan solusi gitu kepada para perempuan muslimah yang ngantor nih, terutama agar supaya mereka kalau pakai baju nggak usah terlalu takes time milih bajunya, karena kan yang namanya perempuan kerja pasti perempuan multiperan. Betul. Mereka punya peran di keluarga, kalau misalnya masih punya orang tua, jadi anak, jadi istri, jadi ibu, kemudian juga perempuan bekerja kan, pasti waktunya itu postingan waktunya harus sedemikian rupa sehingga gitu ya, jadi nggak terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan diri gitu. Nah, Nina Nugroho hadir sebagai solusi untuk para perempuan muslimah yang bekerja di Indonesia, supaya mereka oke, aku mau pakai baju untuk kantor ini loh, udah satu look seperti ini gitu. Karena kita juga pendekatannya dengan pendekatan kaidah sebagai muslimah gitu, bagian belakang lebih panjang, menutupi kemudian bagian bokongnya Mbak ya, bagian belakang bokong, kemudian juga kita fittingnya itu pakai international size kan, sehingga tidak terlalu ketat, kemudian juga ada kancing di bagian manset sehingga memudahkan berwudu dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Jadi motivasinya pengen jadi solusi setiap untuk mereka. Kreasi desain-desain Mbak Nina ini pasti ada yang menginspirasi ya Mbak. Siapa tuh Mbak? Apa mungkin dari siapa Mbak Nina terinspirasi oleh tokoh siapa, atau mungkin dari pengalaman Mbak Nina sendiri? Bagaimana itu Mbak? Iya. Kalau secara umum terinspirasi oleh kebutuhan perempuan Indonesia yang bekerja gitu kan. Iya, karena kalau misalnya di jalan itu aku
ngeliat banyak sekali perempuan yang bekerja, tapi kok kayak ada aja gitu komenku gitu ya Mbak Nila ya. Aduh ini kayaknya kalau misalnya Kurang celananya apa diginiin gitu lebih ya. oke deh. Aduh kayaknya kalau bajunya gini lebih oke deh. Kayaknya kalau pasangannya begini lebih. Itu komentar-komentar itu yang kemudian jadi inspirasi gitu. Itu secara umum. Kalau secara khusus memang kita masuk lagi ke semangat keberdayaan itu. Jadi di brand Nina Nugroho sendiri gitu, setiap series yang kita keluarkan di setiap bulan itu terinspirasi dari keberdayaan perempuan di masa lalu. Jadi pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia itu jadi inspirasinya kami gitu. Dan itu juga jadi tokoh yang melandasi series yang kita keluarkan gitu. Seriesnya kan per daerah ya kita ambilnya karena koleksi tahun ini kan Indonesia Heritage. Itu jadi ada koleksi seperti yang saya pakai ini Cirebon, kemudian di bulan berikutnya ada daerah lain lagi yang baru kemarin terakhir launching itu ada Minahasa, dan di masing-masing daerah itu ada perempuan yang jadi pahlawannya. Nah, itu yang jadi inspirasinya kita gitu. Jadi di setiap desain per bulan itu memang berbeda-beda, sengaja dikhususkan untuk tahun ini diambil Indonesia Heritage. Itu bagaimana Mbak? Iya, untuk tahun ini Indonesia Heritage termasuk juga penyertaan wastra dari daerah tersebut gitu. Jadi selain tadi perempuan berdayanya, kemudian juga budayanya kan kita angkat gitu. Dan wastra dari daerah tersebut tuh apa, itu juga yang jadi bahan dasar daripada busana series tersebut gitu. Itu kan berarti butuh riset yang cukup panjang, yang memakan waktu ya Mbak Betul. Nina ya. Mbak Nina menghadapi rintangan-rintangan itu gimana Mbak? Tantangan-tantangan seperti itu gimana? Kuncinya di planning sama mitigasi gitu. Itu yang selalu aku sampaikan ke timku ya di Nina Nugroho. Jadi kita kalau kerja tuh jangan apa yang jadi jangan kayak jadi pemadam kebakaran. Gimana tuh Mbak maksudnya Mbak? Jadi segala sesuatu tuh harus di-plan. Jadi seperti yang kita jalani di tahun ini itu juga sudah selesai kita planning tuh biasanya di akhir tahun yang lalu. Jadi kita kerja sekaligus untuk mikir konsep dan lain sebagainya untuk 1 tahun ke depan, sehingga di tahun berikutnya itu tinggal implementasi. Dan apabila ada adjustment itu sifatnya hanya sifat teknis, bukan yang strategis gitu. Kemudian juga ya mitigasi kalau misalnya apa nih kemungkinan permasalahan yang akan muncul, itu kita pikirin di depan. Jangan kayak pemadam kebakaran tadi gitu. Sehingga ya hal-hal tersebut meminimalisir rintangan atau permasalahan gitu yang mungkin muncul. Kalaupun misalnya ada, biasanya sifatnya yang minor gitu, jadi masih bisa diatasi dalam waktu yang cepat gitu ya, dan efisien betul. Seperti itu. Nah kalau Mbak Nina lihat sendiri nih, sekarang itu kan istilahnya industri pakaian, industri tekstil, fashion segala macam itu kan sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Menurut Mbak Nina bagaimana Mbak? Ya, ini sebenarnya efek dari bermunculannya berbagai macam brand. Sebenarnya itu which is positif ya kan. Jadi makin banyak yang jadi pelaku industri gitu. Tapi juga pasarnya kurang, sama kan sebenarnya. Kalau misalnya pun ada pertambahan ya semakin kesini kan kita punya regenerasi atau punya anak-anak kan rasanya semakin sedikit ya dibandingkan zaman dulu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, dan semakin banyak pilihan juga yang bisa mereka ambil di dunia fashion ini gitu. Sehingga berdasarkan riset, customer itu Mbak Nila loyalitinya tuh loyalitas terhadap sebuah brand rendah. Gitu. Jadi mereka sangat mudah berganti brand karena ya banyak pilihannya tadi ya gitu. Ya ini PR sih untuk kita para desainer dan para pengusaha fashion untuk terus menggali uniqueness-nya kita gitu. Betul. DNA fashionnya kita seperti apa gitu. Kemudian juga diferensiasinya kita di mana, segmen yang kita sasar siapa gitu, karena semakin tajam kita melihat itu semua ya, mempersiapkan itu semua, membidik itu semua, maka ya kita akan lebih mudah gitu untuk menentukan strategi-strategi ke depannya gitu. Jadi sebenarnya pasarnya ada, pelaku usahanya banyak, tinggal bagaimana kita meramu
sebuah formula gitu ya yang dikhususkan untuk customer yang akan kita Kita tuju sasar. gitu, Iya, iya betul. kita sasar gitu. Jadi memang sekarang kan bisa dilihat ya, masing-masing brand tuh punya uniqueness-nya masing-masing betul, gitu. betul, Ya betul. memang harus begitu dan Tapi itu karena banyak pilihan itu jadi tidak bisa kepercayaan Tidak setia, tidak setia gitu ya Mbak ya. Iya. Saking banyaknya pelakunya gitu iya. kan ya. Nah itu juga jadi PR, gimana caranya supaya kita bisa jadi sebuah industri yang sustain ya. Walaupun misalnya oke lah bulan ini kamu jajan gitu ke brand lain, tapi belum tentu mereka sustain, belum tentu mereka sesuai dengan karakteristik kamu, betul. belum tentu mereka juga berkualitas gitu misalnya kan gitu. Karena aku setuju dengan semangat sustainability gitu, di mana sebuah busana itu sebaiknya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang gitu, bukan dan di banyak momentum gitu ya. Jadi bisa lebih efisien sehingga secara ekonomis kita juga bisa lebih ya posting ke yang lain kan, nggak harus selalu busana gitu. betul, Seperti itu sih Mbak. Jadi memang PR-nya banyak untuk industri Iya fashion. Mbak, pelaku fashion itu kan kebanyakan perempuan ya Mbak ya. Berarti kita ini terkait dengan pemberdayaan perempuan ya Mbak Iya. ya. Di Nina Nugroho sendiri bagaimana Mbak? Ya. Terkait pemberdayaan Pemberdayaan perempuan. Aku lebih prefer pakai kata keberdayaan. Keberdayaan. Gitu, ya. Kenapa? Bukan pemberdayaan, Bukan ya? pemberdayaan ya. Karena pemberdayaan itu seakan-akan kita jadi objek. Oh iya. Kalau keberdayaan kita yang jadi subjek Subjek, gitu. ya. Iya. Seperti itu sih kalau di point of view-nya aku gitu. Jadi memandang keberdayaan perempuan bagaimana Nina Nugroho tentu sangat tinggi ya gitu. Perempuan itu kan makhluk paling kuat. Betul. Betul. Makhluk yang bisa menanggung bebannya tuh Masya Allah banget kan, dengan kemultiperanannya, dengan tugas dan tanggung jawabnya kan, dengan multitaskingnya. Lah, bayangin itu kalau misalnya kita nggak kuat akan seperti apa gitu kan. Sehingga kita sendiri itu support keberdayaan perempuan selain dari sudut pandang busana yang based on psychological fashion kan, yang secara busana itu kan sebenarnya menghantarkan perempuan dari satu keadaan ke keadaan yang lain kan gitu. Nah, Nina Nugroho jadi bridgingnya lah gitu antara itu. Kemudian selain itu juga kita mengingatkan kembali kepada perempuan Indonesia bahwa mereka itu berdaya gitu. Jangan tergerus oleh stigma, kebiasaan atau pelabelan bahwa perempuan tuh harus begini Hanya di dapur. gitu. Betul, dapur sumur kasur gitu ya kira-kira. Nah, nggak seperti itu sebenarnya. Karena kita juga punya inspirasi istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Beliau juga kan pedagang sukses betul. kan, pengusaha gitu. Jadi kalau misalnya kita mau refer to pengalaman yang lalu, itu ada sosoknya gitu. Tapi tentu saja kita juga harus balancing dengan kewajiban yang kita miliki kan sebagai seorang perempuan. Plus nih nambah nih gitu. Maka dari itu kita juga harus punya terus-menerus membekali diri kita dengan berbagai macam keilmuan, Mbak. Nah, itu juga yang di-provide oleh Nina Nugroho melalui gerakan Aku Berdaya, membersamai mereka gitu, bukan hanya secara tampilan busana, tapi juga secara kebutuhan terhadap berbagai macam keilmuannya tuh dibekali gitu, seperti itu. Jadi keberdayaan perempuan ini tidak bisa kalau tidak sejalan atau paralel dengan bertambahnya keilmuan dari si sosok tersebut gitu. Nggak akan balance, nanti jadinya mental health jatuhnya. Iya, betul. Deket banget kan perempuan sama itu. Iya, banyak terguncangnya gitu. memang perempuan Betul. itu ya. Harus kuat ya. Iya. Seperti itu, Nah Mbak, tentang rencana Nina Nugroho ke depan nih Mbak, kan ada beberapa event yang akan diikuti oleh Nina Nugroho ya, termasuk salah satunya yang terdekat ISEF itu ya Mbak ya. Terus ada rencana launching juga kan Mbak, bisa diceritain sedikit Mbak? Iya, ke depan ini akhir tahun nih memang lagi banyak-banyaknya event kan Mbak Nila. Kalau kita sendiri
akan ada mini launching sebenarnya karena Nina Nugroho berkolaborasi dengan Salwa Tanara. Beliau itu seorang desainer muda yang punya bakat luar biasa, tetapi sekaligus disabilitas. Beliau tidak bisa mendengar dan juga skizofreni. Tapi di tengah keterbatasannya itu Salwa ini punya kemampuan yang luar biasa. Jadi Salwa itu bentuk kolaborasinya ya, mendesain atau menggambar motif-motif yang digunakan di busana kerja Nina Nugroho untuk series rempah yang akan launching tanggal 10 November mendatang gitu. Jadi kita mendesain busananya, Salwa yang mendesain motifnya gitu. Kenapa rempah gitu? Karena Indonesia Heritage kan, jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia itu dijadikan inspirasi oleh Salwa gitu. Nanti akan ada mini launching, akan ada trunk show, mini talk show, yang juga program-program yang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas gitu. Seperti itu Mbak. Kemudian juga ada event yang lain di Indonesia International Muslim Fashion Festival Into MF yang diadakan oleh Kemenkop UKM, kemudian Bank Indonesia, dan kolaborasinya dengan Indonesia Fashion Chamber. Itu juga event tahunan, ini sudah tahun keberapa? 8 kalau aku nggak salah, dan Nina Nugroho ya selalu dipercaya untuk berpartisipasi di sana. Itu eventnya di tanggal 1 November gitu. Itu juga di situ perbedaannya apa dengan event lain, semangat sustainability-nya dan fokus kepada modest fashion gitu. Jadi ya seperti namanya kan, Syariah Economic Festival kan, Indonesia Syariah Economic Festival. Jadi based on economic syariah gitu di Indonesia. Jadi itu ekosistem ekonomi syariah terbesar di Indonesia tuh Mbak, dan ya kita jadi part of it gitu, yang seru banget lah. Nanti bisa nonton ya, datang. Boleh, undang-undang kita ya Mbak ya. Iya, ada exhibition juga. Seru tuh di sana. Terakhir ini Mbak, kira-kira dari pakaian koleksi Nina Nugroho ini apa yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana Mbak? Iya, selalu satu yang kita sampaikan itu, pesan utamanya itu satu, ya keberdayaan tadi gitu. Bahwa ya perempuan tuh berdaya, kita perempuan berdaya, itu bisa. Perempuan itu bisa, kita bisa menentukan bagaimana diri kita, mau apa kita gitu, mau bagaimana kita gitu, tentu saja, tapi di balance sama kehidupan kita yang ada sekarang, yang jadi pilihannya kita juga gitu. Sehingga kebahagiaan itu bukan ada di luar diri kita, tapi kebahagiaan itu ya ada di diri kita. Kita sendiri yang menemukan, kita sendiri yang menciptakan gitu. Dari situ kemudian kita menyadari bahwa keberdayaan adalah suatu hal yang bukan tidak mungkin kita raih gitu. Tentu saja ada di banyak fase yang berbeda-beda, pencapaiannya juga titik pencapaian juga berbeda-beda. It's okay, yang penting dimulai aja dari kesadaran itu bahwa kita berdaya. Jangan ragu intinya ya Mbak. Betul, ya. jangan ragu dan jangan menilai diri kita tidak mampu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita ya sempurna kan gitu, tidak berbeda dengan petinggi-petinggi yang ada sekarang ini di Indonesia atau di dunia. Sama-sama manusia dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggal disesuaikan kan kapabilitasnya. Kapasitasnya kan sama. Gitu. Oke, jadi perempuan berdaya. Intinya itu berdaya. Ya Mbak ya. Aku berdaya. Aku berdaya. Terima kasih Mbak Nina bincang-bincangnya kali ini ya. Semoga kedepannya banyak lagi perempuan-perempuan muslimah terutama yang bisa menunjukkan jati dirinya secara utuh gitu loh. Kalau aku bisa. Aku berdaya. Aku berdaya. Terima kasih Mbak Nina ya. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita kembali ke studio bersama teman kita, Maria. Silakan Maria. Baik Yunila, seru sekali perbincangannya. Sahabat Finansial, demikianlah Corporate Action kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri. Jangan lupa jadikan kabar Bursa.com sebagai navigasi keputusan finansial Anda. Sampai jumpa.